Oke, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini kita bertemu lagi ya di acara edukasi online, program edukasi online bersama GK Invest Cabang Semarang. Untuk sore hari ini kita mengadakan live trading rutin biasa setiap hari Selasa. Di hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 bersama saya Rudi Oktrianto di sini yang nanti akan memandu jalannya acara live trading di sesi perdagangan Eropa. Nah, pada hari ini kita lihat beberapa instrumen trading terjadi fluktuatif ya, pelemahan US dollar. Perluasan pelemahan US dollar, beberapa instrumen yang menjadi lawan dari US dollar, terutama pair currency, mengalami penguatan termasuk komoditas emas. Nah, ini harga emas juga kembali lagi menjulang naik. Sedangkan harga crude oil masih bertahan atau minyak mentah masih bertahan di level 62,30 untuk sore hari ini. Karena meningkatnya permintaan meningkatnya permintaan minyak di tengah bertambahnya produksi sekitar 400.000 barel per hari secara global. Tapi overall permintaan menunjukkan penguatan karena terjadi peralihan energi dari yang semula ke listrik sama batu bara yang dinilai terlalu mahal beralih ke minyak, komoditas minyak, sehingga harga crude oil sampai sore hari ini masih bertahan di level di atas level $82 per barel. Nah, untuk hari ini ada beberapa data ekonomi yang perlu kita cermati ya. Ini saya mengutip dari investing.com. Nanti dimulai jam 18.10 waktu Indonesia bagian Barat ada pidato dari Elderson, kemudian dari Panita juga jam 7 malam anggota ECB, dan jam 19.05 ada pers conference atau pidato dari Gubernur Bank Sentral Inggris. Nah, ini yang Inggris ini Bank Sentral Inggris lagi disoroti nih. Nah, karena kebijakan moneternya mereka rencananya mau menaikkan suku bunga menjelang akhir tahun 2021. Nah, karena apa? Karena mereka untuk mengantisipasi lonjakan inflasi. Jadi mau nggak mau Bank Sentral Inggris kemungkinan akan menaikkan suku bunga sampai akhir tahun 2021 ini. Nah, kita tunggu aja nih, karena pelaku pasar juga para investor dari seluruh dunia juga sedang sedang mengamati kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Sentral Inggris terkait dengan rencana menaikkan suku bunga untuk mengantisipasi lonjakan inflasi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk komoditas yang lainnya, emas kembali lagi pulih ya, sampai di level harga tertinggi 17.82 dolar troy on. Sekarang masih running di atas 17.81. Nanti kita lihat secara teknikal apakah masih naik atau kita bisa ngambil peluang di kesempatan sore hari ini. Nah, jadi kita perhatikan untuk nanti malam ya, jam 7 malam lebih 5 menit press conference dari Gubernur Bank Sentral Inggris. Kemudian jam 19.30 ada izin bangunan. Ini termasuk kategori bintang 3 karena izin bangunan ini juga disoroti ya oleh Bank Sentral Amerika mengenai pertumbuhan atau jumlah izin bangunan. Nah, kemudian ada pembangunan residensial 19.30 juga, dan ada pidato dari salah satu anggota dari Gubernur Bank Sentral, salah satu anggota dari Bank Sentral Eropa jam 21.00 seperti itu. Kemudian pidato juga dari salah satu anggota dari Bank Sentral Amerika. Dali akan berpidato jam 10 malam. Nah, 10 malam
Ya, paling nggak kita akan lihat pergerakan USD, apakah USD tetap melemah sampai sesi perdagangan Eropa di sore hari ini, atau justru dia akan kembali lagi untuk naik. Itu data ekonomi yang perlu kita cermati di hari ini ya, hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021. Oke, kita sekarang beralih ke MetaTrader. Kita lihat beberapa instrumen, apakah ada beberapa peluang yang mungkin bisa kita manfaatkan di sore hari ini. Nah, oke, untuk sore hari ini nanti saya ketik di kolom chat ya. Nah, ini everyone sudah. Oke, untuk pergerakan crude oil, ini crude oil masih dalam bentuk di level tengah-tengah ya. Kalau saya katakan di level tengah-tengah, kita bisa mengambil teknik breakout untuk crude oil. Ini kita bisa di, bentar nih agaknya. Saya munculkan untuk gambarnya belum muncul. Bentar ya. Oke, untuk saya mau tarik huruf ini karena kemarin habis diupdate ya, jadi nah ini teks. Ini kita bisa manfaatkan di sini untuk buy stop sama sell stop. Karena crude oil ini secara fundamental memang sedang apa namanya, banyak orang yang sedang membutuhkan konsumsi minyak, apalagi ini menjelang musim dingin ya di kawasan Eropa juga benua Amerika. Jadi saya rasa untuk permintaan minyak pun akan kembali lagi naik setelah terjadi peralihan energi dari listrik, batu bara ke kebutuhan akan minyak. Nah, untuk buy stop kita bisa manfaatkan harga tertinggi, harga terendah kemarin. Nah, ini saya tulis di sini ya, supaya kita bisa lihat. Nah, saya geser dulu untuk, nah, supaya terlihat. Buy stop level 316 untuk crude oil. Buy stop level 3.16. Stop loss. Stop loss pakai stop loss apa namanya, 40 pip. Oh sorry, 50 pip ya, 56, 66. Kemudian untuk take profit. Nah, untuk take profit Anda bisa gunakan TP1 ya. Take profit 1 itu berada di 83.47. Kemudian untuk take profit yang kedua, di 83.80. Nah, untuk crude oil yang, jadi ada dua opsi ya, ada dua opsi. Kita bisa gunakan buy stop sama sell stop. Nah, crude oil ada dua opsi. Sell stop kita manfaatkan karena market sedang konsolidasi 119. Sedangkan secara fundamental crude oil masih naik ya, masih naik. Stop loss kita bisa gunakan di 61.69. Kemudian take profit 1. Take profit 1 80.70. Take profit kedua 80.28. Nah, itu kita bisa gunakan dua opsi untuk apa namanya, di crude oil ya. Jadi sekarang masih level di tengah-tengah, jadi kita belum bisa
ngambil posisi, kita manfaatkan buy stop sama sell stop pending order. Jadi secara overall crude oil ini masih naik karena permintaan juga semakin meningkat, terjadi peralihan energi tadi. Terus ditambah lagi juga permintaan dari laporan dari EIA sendiri pun juga naik. Sedangkan jumlah stok cadangan minyak di Amerika untuk minggu ini diperkirakan kembali lagi turun. Nah, ini juga salah satu pendukung crude oil ini masih dalam tren bullish. Meskipun kemarin ketika menjelang akhir sesi perdagangan Amerika terjadi penurunan ya, sempat drop turun, tapi dia kembali lagi naik untuk perdagangan di hari ini. Jadi permintaan masih cukup kuat sekali dan produksi minyak pun juga diprediksi mengalami penurunan untuk minggu ini di benua Amerika. Sedangkan jumlah rig alat untuk pengeboran minyak itu bertambah jadi 5 buah. Tapi hal itu pun tidak menyurutkan crude oil untuk terkoreksi. Jadi ya harap berhati-hati bagi Anda yang sudah ambil posisi sell, mungkin sudah averaging sell untuk crude oil. Dilihat jaraknya, jumlah lotnya, kemudian equity-nya diperhatikan. Karena kalau tren naik-naik terus otomatis dana Anda akan tergerus atau berkurang. Tapi kalau marketnya crude oil ini terjadi koreksi, nah itu saatnya Anda panen. Tapi sekali lagi yang saat ini menggunakan teknik averaging untuk crude oil, diperhatikan untuk equity ya. Equity diperhatikan jumlah lot. Terus kalau misalnya ambil posisi sell lagi, kalau saran saya jaraknya kalau bisa sama sebelum apa namanya dari posisi sebelumnya. Jaraknya dibuat sama. Misalnya jaraknya katakanlah mungkin 2 poin nih. Habis sell di 77, kemudian, sorry bukan 2 poin, misalnya 4 poin. Habis sell di 77, kemudian tambah 4, berarti sell lagi di 81. Nanti tambah 4 lagi, sell di 85. Seperti itu. Jadi supaya Anda dalam mencari break even point itu lebih bisa diketahui, bisa dihitung. Nah, saran saya seperti itu. Oke, kita tinggalkan crude oil. Kita beralih ke Ini saya geser dulu. Kita beralih ke emas ya. Nah, komoditas emas. Ini kalau saya cek untuk trendline, kemudian saya punya area sell-nya itu di 85 nih. Untuk XAU USD cuma satu single ya. Sell limit ya berarti saya bilang. Sell limit karena 80 sudah breakout, kemungkinan akan tes di 85. Nah, itu kita cari untuk titik kembalikannya. 1785 area sell limit, stop loss. Terus kita gunakan stop loss agak sedikit pendek, 4 poin ya. Kemudian take profit kita bisa gunakan di 1780. Take profit 5 poin. Ya kurang lebih 1 banding 1 lah ya, 1 banding 1 sedikit. Itu untuk yang di emas, komunitas emas. Ini emas kembali lagi naik karena memanfaatkan pelemahan dari US dollar di sesi perdagangan Asia dan sesi perdagangan Eropa di siang hari ini. Nah, jadi cuma saya pakai satu single. Untuk limit ini apabila sampai jam 4 pagi atau menjelang jam 4 pagi, limitnya masih belum belum done atau belum jadi open, mendingan di cancel. Seperti itu. Karena besok biasanya pergerakannya analisa sudah beda lagi. Karena ini saya menggunakan analisa untuk intraday yang hanya berlaku di sesi Eropa sama sesi Amerika nanti malam. Nah, seperti itu. Untuk crude oil sama emas ya, XAU USD. Bisa limit di 1785. Ini masih di 82. Kita tunggu sedikit kenaikannya untuk kita cari pembalikan arah. Kemudian kita lanjut ke mata uang currency Euro USD. Untuk USD, oh ya DXY ya. Sorry, saya belum bahas masalah ya. Untuk DXY, ini saya punya range, masuk dalam range, cuman kalau misalnya DXY ini menguji ke level support di 9341, nah ini di psikologis price juga dan di golden ratio. Paling enggak dia akan kembali lagi untuk rebound. Mencoba kembali lagi ke 9372 di area ini. Ya.
Jadi pelemahan untuk kembali lagi untuk naik, tapi masih dalam kisaran terbatas 9372 sama 9341 pergerakannya. Pak saya lihat secara teknikal itu. Jadi karena DXY mungkin sedikit mengalami penurunan ya, kita bisa pasang sell limit di emas tadi sama di euro ya nih. Nah, ini euro kita bisa ambil posisi sell limit, bisa jadikan ke sini ya di 73.6. Kemudian kita bisa pasang stop 20 pip ya, 200 pip lah untuk 5 digit. Euro USD 1.1673 ya. Stop loss kita bisa gunakan 1.16930. Kemudian take profit di 1.16355. Nah, sudah saya hitung. Nah, itu untuk euro USD. Jadi saya cuma menggunakan single limit ya. Apa namanya? Oh, sorry ini belum saya tulis. Sorry, euro USD maksudnya sell limit. Sorry, belum saya tulis sell limitnya. 1.16736, kemudian stop loss 1.16930, dan take profit 1.16355. Nah, itu untuk euro USD. Jadi kita butuh sedikit kenaikan. Sekarang masih running di 1.16540. Jadi kita sedikit naik sampai di 1.16732. Itu euro USD. Kita lihat untuk pound sterling. Pound sterlingnya pun juga sama dari 4. Kita cek 4. Ini juga kita bisa manfaatkan sell limit ya. Di 1 ini sudah masuk range. Kita pakai di resisten. GBP USD sell limit 1.37930 ya. 3.790 stop loss, kalau kita pakai stop loss 1.38101. Kemudian take profitnya cuma 1 ya. Saya nggak pakai teori 1, teori 2, kita cuma pakai single aja karena ini untuk intraday atau jangka pendek. Jadi saya pakai take profitnya cuman beda dengan kalau yang di crude oil tadi, crude oil karena pergerakannya akhir-akhir ini dalam bentuk range yang cukup lebar sekali. Jadi kita bisa nanti bisa gunakan trailing. Apabila breakout, buy stopnya misalnya nih, buy stopnya jadi open, kita bisa begitu harga naik kita bisa aktifkan trailingnya. Seperti itu. Kalau di ini di forex saya cuma pakainya single, 1 take profit 1.37640. Nah, itu untuk yang di pound sterling. Kemudian ini pound sterling kayaknya lagi dekat nih ya. Bentar lagi lah. Tapi belum berani kita entry. Nah, untuk kita ke cross currency. Untuk pound sterling yen atau GJ kita bisa manfaatkan breakout ya nih, buy stop. Di buy stop karena kemarin sideways bentuknya juga segitiga nih, kalau kita tarik garis bentuknya seperti ini ya. Dia sudah mulai breakout nih. Jadi kita manfaatkan untuk buy limit, sell stop, sorry, sell stop bukan buy limit. Nah, dia sudah breakout nih ya.
Back atasnya mungkin saya kasih warna yang berbeda. Nah, ini kan ya. Oke, sudah breakout. Kita bisa manfaatkan buy stop. Sekali lagi dia break di harga tertinggi kemarin, kita bisa buy. Kemarin harga tertingginya 36. Jadi cuma satu single ya nih. Buy stop 157.368. 368. Terus stop loss 157.00 dan take profit 157.65685. Oke, saya share untuk GC ya. Jadi GC triangle breakout, kita nunggu break sekali lagi untuk konfirmasi di harga tertinggi kemarin. Nah, untuk yang di GC ya, GC sterling yen. Ada open lagi, ini belum open, ini juga belum open. Emas, minyak juga masih belum. Kita lanjut Aussie. Nah, ini Aussie terkoreksi turun dulu, tapi kita bisa pasang pending order dulu, sell limit ya. AUD, USD untuk sell limit kita bisa gunakan di sini ya 77. Kita lihat 4. Bentuknya W ya. Jadi kita manfaatkan dia di 77. Nah, 77. Sell limit 0 poin seperti ini berbentuk double top. Nah, 7477 74770 stop loss 0.75054. Take profit 0.74545. Oh iya, sell limit. Sorry, saya tulis dulu. Sell limit. Jadi nah, itu untuk yang di Aussie ya. Kita lihat Mas, XAUSD masih di 82, belum menyentuh ke 85 ya. Crude oil juga belum, euronya juga masih sideways. Pound sterling juga belum. Nanti saya lihat untuk yang Aussie-nya juga belum nih. Kalau daily, kurang sedikit lagi lah ya. Jadi kurang sedikit, cuman keburu turun dulu. Dia masih di 75. Nah, kurang 25 digit berarti 200 pip, 20 pip ya. Kurang 20 pip. Tapi keburu turun. Mudah-mudahan kita dapat sell limitnya di Aussie ini. Kurang sedikit. Kemudian kita beralih ke cross currency. Euro yen. Ini euro yen juga kurang sedikit lagi tadi. Cuman keburu turun tapi tetap kita pasang limit. Sell limit. Nah, yang penting nanti kalau jam 4 pagi masih open ya, maksudnya masih pendingnya masih apa nempel, masih berada di akun Anda cancel menjelang jam 4 pagi ya, harus cancel. Soalnya tekniknya untuk besok setelah jam 5 nanti beda lagi. Tergantung penutupan jam 4 pagi nanti. Penutupannya. Euro yen. Euro CP ya, Euro yen. Kita cuma pakai single aja, sell limit. Kita tunggu sedikit di atas. 133.000
080. Stop loss, kita juga stop loss juga agak pendek nih. 280. Kemudian take profit. Profitnya saya pakainya di 132.772. Jadi agak pendek, bukan scalping ya, tapi memang saya memang menggunakan teknik yang khusus untuk hari ini. Jadi tidak terlalu panjang untuk jarak dan stop loss sama take profitnya. Ini untuk yang di euro yen, kita cek di USD. Euro yen ya. Nah, ini yen pun juga kurang sedikit, tapi sayangnya. Tapi nggak masalah, kita tunggu. Siapa tahu nanti dia ada turunan sedikit, kita bisa ambil posisi buy ya. Tapi saya hitung. Kita tarik garis seperti ini tadi. Oh, sorry, balik. Delapan, 7. Sedikit. Kita coba pasang limit. Yang penting kalau nanti jam 4 pagi, limitnya nggak kena harus di-cancel. Ini tidak semua harus Anda entry ya, jadi Anda bisa pilih mana yang sekiranya terbiasa Anda gunakan untuk transaksi. Jadi pilih instrumen yang terbiasa Anda gunakan untuk transaksi. Jadi karena Anda biasanya tahu karakter dari instrumen yang sudah biasa Anda transaksikan. Gitu ya. Satu 13.85 stop loss. Poin 60. Kita bisa gunakan take profit di sini. Ya. Ya. 114.14 ini ya. 5 lah. 05. Kita turunkan 1 pip. Take profit. $114.050 untuk pay limit. Kalau saya cek seperti ini ya. Ntar ini pay limitnya. Oh ya, di 114.05 ya, sedikit saya turunkan sedikit. Jadi hampir 1:1 terus yang berikutnya. Nanti kalau sudah open, trailnya bisa dijalankan. Sini. Untuk di yen, USD yen, jadi ada pay limit di 113.850, stop loss 113.600, take profit 114.050. Ini pas di sini. Terus ada siapa yang di mana nih? Ini. Terus ini yang keduanya di sini ya. Ini. Cuma kita gunakan TP yang pertama ya, 114.050. Nah, karena kita mainnya juga jangka pendek ini. Berarti
Ini euro-yen-nya nih. Belum ya. Tempat 6. Kita gunakan satu take profit ya untuk yen ya. USD CPY. Satu single. Kita cek ini DXY-nya juga masih sideways 9357. Terus GJ-nya, nah ini sebentar lagi. Kita nunggu open 93. Euro-nya juga belum. Nah, ini crude oil-nya belum ya. Masih di tengah. XAU-nya juga masih di level 1782. Oke, kita coba ke, nah, kalau yang USD Kanada nih kita bisa entry nih. Ini sudah masuk sih ya. Kurang sedikit lagi. Jadi bisa USD CAD. Jadi bisa buy now. Buy on dip ya. Buy on dip, ini bisa masuk area buy. Sempat tadi naik, cuman belum banyak. Kembali lagi dia turun karena pelemahan US. Tetap kita gunakan stop loss. Buy on dip, area 1.23222 ya. 1.23222. Terus stop loss. Stop loss di 1.23024. Kemudian take profit. Take profitnya di 1.23. 1.23 Nah, nunggu sedikit lagi untuk crude oil kita bisa entry buy 222 nih. Buy-nya kalau kita buy klik sekarang dapatnya di 25 nih. Nah, kan 25. 1.23257. 257 masih sedikit turun dikit. Tapi kalau takut ketinggalan sih nggak masalah sih ya. Entry aja. 024 stop loss, take profitnya kita pakai di 30 3475. Nah, ini 25 nih. Itu ya. Strike mode. 258. 1.23 258. 258 ya. Kita tarik itu. Kedonasinya juga agak panjang. Tarik itu seperti ini. Oh ya, ini udah masuk sih kalau yang pakai Vibu ini. Butterfly ya ini ya. Kalau kita pakai pattern, jenis pattern maksudnya. Jenis pattern ini maksudnya butterfly. Nah, ini. So, oke. Oke, cut. Sudah kita entry ya. Kita tunggu. Yang on the spot. Ini juga belum. Aussie-nya belum. Ini belum. New Zealand. Kita beralih ke New Zealand Yen. Nah, New Zealand Yen bentar lagi. Kita tunggu di 150. 0.715 ya. 715 nih. NZD USD
Jadi USD sell limit ya, sell limitnya ini sudah dekat ini. Kita langsung sell on the spot lah. Sell on dip maksudnya. Area 0,71500 ya. Sampai 1.500, kemudian stop loss-nya di 0,71755. Take profit pertama, take profit kita bisa gunakan di sini sih ya. Nanti bisa di trailing karena bentar lagi mau entry nih. Take profit 1 0,71204. Kemudian ada take profit kedua. Emasnya masih di 83 XAUSD, belum menyentuh ke 85 ya. Take profit kedua 0,71040. Nah, itu untuk New Zealand. Kurang sedikit lagi nih. Dan yang turun dulu bisa kena limitnya. Yang bisa di entry di Kanada ya. Kanada sudah di entry. Ini masih OTW. New Zealand kurang sedikit. Kurang sedikit lagi. Yen-nya juga kurang sedikit. Tuh, naik dulu nih. Aussie sama. Kalau sterling yen kita breakout ya. Tekniknya agak sedikit beda karena triangle. Dan kita manfaatkan kita cek ada yang request Hang Seng ya. Kita cek Hang Seng. Nah, kita lihat dulu nanti habis kita kembali lagi ke currency. Kita lihat Hang Seng. Bentar nih. Cek di Hang Seng ya. Hang Seng. Nah, kita bisa lihat di Hang Seng. Indeks Hang Seng kita bisa manfaatkan sell limit 2590 nih. Oke. Satu. 25.900 maksudnya. Sell limit terus stop loss kita bisa gunakan di ini 150. Terus stop loss, take profit kita gunakan di 700 sampai 27, 700, 25.709. Nah, saja di sini. Di Hang Seng. Indeks Hang Seng
eh dan masih naik ya ini. Naik, tapi kita bisa manfaatkan untuk penurunannya di 900, ini masih di level 700. Untuk yang Hang mungkin pergerakannya sudah nggak begitu besar ya, tapi ya tetap kita waspada karena nanti menjelang sesi Amerika biasanya gerakannya agak lebar. Hang Seng, sell limit ya, kita cari pembalikan arah di level 25.900. Kemudian ditanyakan oleh 26120. Take profit. Di 25709. Ini oke, kita cek emas masih di 82, masih kita tunggu. Masih belum ada tanda-tanda untuk ke 85 untuk kita bisa open ya. Stop loss saya pakai pendek nih, cuma 4 poin di 89 karena kita manfaatkan pembalikan arah, membutuhkan apa istilah pembalikan arah, take profit di 80, 1780. Sudah saya cek semuanya di sini. Vivo, oke deh. Pas ya itu ya. Kemudian untuk euro, euro kita tunggu sampai di 1.16732 ya. 1.16732 euro USD. Sorry, 1.16736. 736. Nah, sini kan pas garis. Stop loss 1.16930. Take profit kita gunakan di 1.16350. Take profit. Nanti bisa di trailing ya, ini karena jarak stop take profitnya sedikit agak lebar daripada stop lossnya hampir 1:2 nih. 220 berarti 40 ya hampir 1:2. 1:1,5 lah ya, 1:1,5 untuk euro USD. Bisa manfaatkan ini. Kemudian untuk GU, nah ini GU juga nunggu sebentar lagi. Kita bisa entry 93, ini masih di 83, 89 ya. Masih di 89, belum. Kurang sedikit lagi. Oke, sebentar ini. Teks saya ini salimit. Salimit. Nah, kita tunggu sedikit lagi ke 1.37930 untuk kita sell limit di GU ya, pound sterling yen. Nah, ini. Oke, itu. Kemudian ini euro belum, euro masih jauh nih. Yang dekat pound sterling, ini pound sterling sedikit lagi. Kita sabar, mudah-mudahan dapat harganya. Kemudian GJ kita manfaatkan breakout ya. Ini karena melewati trend line. Ini ya. Trendnya triangle dan kita manfaatkan buy stop. Buy stop nih. Buy stop. Kita manfaatkan buy stop. Buy stop di 157.367 ya.
Ya. Ya. Kecil. Oil. GC ya. GC-nya desktop, terus AUSI. Ini AUSI-nya belum, masih di level tengah. Kurang sedikit lagi kita bisa manfaatkan sell limit ya. Ini sell limit ini, sell limit. Kita manfaatkan sell limit. Sell limit. Sell limit. Terus ini ada euro yen. Euro yen ini juga sell limit. Bisa manfaatkan sell limit euro yen. Cuma harganya masih di bawah nih. Dan masih ada kesempatan untuk kita ngambil sell limit ya. Nih, dulu harganya turun. Kalau misalnya sampai jam 4 pagi, limitnya nggak kena, cancel ya. Jangan sampai besok. Jangan sampai lebih dari jam 5 pagi. Oke, ganti candle jam 4 pagi ya. Pergantian candle daily. Kemudian UJ. Nah, ini UJ ini juga kurang sedikit lagi ya. Kita dapat harganya nih. Ini kita uji value limit ini. Value limit di sini ya. Belum dapat. Kanada. Kanada masih OTW. Masih sideways. Tadi sudah kita entry. Karena sell-nya on the spot ya ini ya. On the chip. Oh, sorry. Buy. Buy on dip maksudnya. Buy on dip di sini masih lengket di level apa namanya? Buy kita. Buy saya maksudnya masih lengket di situ belum belum itu ya. Belum bergerak. Kita tunggu. Nah, ini New Zealand ini. New Zealand bentar lagi nih. New Zealand bisa kita entry nih. Kurang sedikit lah ya. Zealand. Stop loss kita atur 755. Take profit. Kita pakai take profit 1 lah ya. 204. Dan di New Zealand. Kita checklist. Nah, ini New Zealand. New Zealand open. New Zealand USD. Direksinya masih di level tengah nih. Nah, kalau nggak sampai bawah, dia langsung bisa kembali lagi rebound ya. 4 jam DXY. Nah, ini dia masih dalam batas range ya. Kemudian Hang Seng belum. Target saya sell limit di sini sih 25.900 untuk Hang Seng. Ini ya. Sell limit. Hang Seng belum. Kita sudah open. Ada 2 open.
masih OTW ya. Masih minus $1 sih, nggak banyak. 0,1. Jadi kita analisakan crude oil buy stop sell stop masih belum open, kemudian emas juga masih belum menunjukkan tanda-tanda ke 85, kita bisa cari pembalikan arah. Euro juga belum, masih di level tengah. Pound sterling bentar lagi 93 ya. Ini 92. Ya terpaut sedikit lah ya. Entry lah. Cukup 3 entry. Jadi tidak harus semuanya ada entry ya. Perhatikan equity. Nah, saya coba untuk 2 entry. Ini aja lah, kurang sedikit. Nah, New Zealand baru profit sedikit, $0,2. 0,7. Oke, ini terus GC belum ya, belum kena buy stopnya. Aussie juga belum. New Zealand masih di tengah. Yen-nya juga belum, uji belum, Kanada sudah kita entry, masih OTW ini Kanadanya. Masih OTW belum. New Zealand. Nah, kita punya open hari ini ya, ada New Zealand USD, USD CAD sama Pound Sterling USD. Yang bisa kita entry untuk sore sesi Eropa ya, sesi Eropa di sore hari ini. Oke, saya rasa itu untuk kita manfaatkan di live trade di sesi perdagangan Eropa sore hari ini. Yang bisa saya analisakan untuk sore hari ini jadi untuk limit ini tidak harus semuanya ada entry. Ambil yang sekiranya instrumen yang terbiasa Anda transaksikan. Jadi nggak harus semuanya di entry ya. Anda terbiasa apa? Misalnya satu instrumen ya satu instrumen, dua instrumen ya dua instrumen. Kalau lebih dari 3 instrumen, perhatikan equity. Jadi jangan terus equity mungkin $500 terus kita entry-nya semuanya gitu kan. Nah, itu mungkin kurang bijak sih ya. Jadi paling nggak perhatikan equity. Kemudian yang bisa saya ambil peluang di sore hari ini ada NU, ada USD CAD sama GU. Ini masih OTW. Saya pasang stop loss juga ada take profit. Jadi semua live trade di sore hari ini disclaimer on ya. Semua keputusan di tangan Anda semuanya. Kita cuma memberikan paparan secara edukasi. Kalau sekiranya menurut Anda sesuai dengan analisa Anda ya mungkin Anda bisa mencoba di demo akun dulu lah ya. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Semoga bermanfaat. Tetap dalam transaksi tetap Anda harus menjaga money management dan risk management. Saya Rudi Oktrianto, mohon pamit. Ketemu lagi di lain kesempatan di acara live trade setiap hari Selasa jam 3 sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.